Warahmatullahi wabarakatuh. Di suasana yang santai pada kesempatan ini saya ditemani ya dengan sahabat, saudara. Mungkin selama ini mungkin kalian sudah mendengar, melihat bahwasanya tidak asing dengan adanya keberadaan saudara kita Bang Reno Lampung. Tapi sebelum kita lanjut, saya mau cek dulu audio suara kita. Apakah suara kita masuk? Enggak. Takutnya kita sudah ngoceh bau kemana-mana, nggak taunya nanti suara kita nggak ada. Benar. Ya, kita cek dulu ya. Mudah-mudahan aman suara kita ya. Kalau aman kita lanjut. Kalau nggak aman ya berarti ada suatu kendala lagi. Cek. Alhamdulillah suara kita aman. Jadi dengan tema pada kesempatan ini saya Bang Reno ketika mendapatkan secara informasi jelas, karena Bang Rey memberikan suatu tugas kepada kami untuk berhati-hati. Karena dengan adanya mendekati suasana minggu dari minggu, bulan ke bulan, waktu ke waktu, di mana jejak daripada Wak Jaber ini, bahkan kami mendapatkan informasi secara tempat yang namanya di mana mereka bersembunyi, di mana mereka artinya berkeliaran, benar-benar sudah mendapatkan A1 informasi itu. Jadi sahabat, jangan lupa ketika kalian selalu menyimak adanya di channel Ciraden maupun di channel yang Bang Reno Lampung ya, jangan lupa ditekan dulu tombol loncengnya, di subscribe karena itu subscribe gratis. Dengan adanya kalian memberikan suatu support, dukungan, ketika kalian melihat beranda kami, itulah salah satu yang kami langsung doakan. Hanya doa sahabat ya. Kalau secara imbalan, secara real, nyata, aktual, mungkin kami tidak bisa membalas. Hanya saja kami berpasrahkan, kami berdoa dan bermunajat langsung. Semoga apa yang menjadikan suatu kalian ajang di kalian melihat, menyimak keadaan perjalanan yang ada di beranda kami, inilah salah satu doa kami yang terbaik. Mudah-mudahan kalian dilapangkan yang namanya pintu rahmat rezeki, terutama kesehatan secara lahir maupun batin ya. Jadi Bang Reno, karena sahabat-sahabat kita ini bahkan kan masih ada yang namanya katanya setia, bahkan katanya mereka ini rindu, bahkan apalagi kita. Jangankan dalam arti kata kita selalu memberikan suatu tayangan demi tayangan, tapi dengan problema yang kita hadapi selama ini kan boleh dikatakan satu musuh dalam selimut. Benar sih. Artinya bahasa mereka dibaik sama kita, seolah-olah mereka mengakui, seolah-olah mereka benar-benar mau menerapkan, menjalankan kehidupan ini untuk benar-benar menuju ke jalan titik yang sebenarnya, untuk belajar lebih baik, bahkan bisa menerapkan kenyataannya. Boleh kita lihat di mana tayangan sahabat-sahabat kita begitu sedih, begitu pilu. Saya yakin ini Bang, mungkin ada di situ salah satu pergerakan mereka untuk mengatur strategi mungkin selama ini mereka bagaimana caranya, masih ada tidak rasa puas. Benar itu sih. Tapi Bang Rey mengatakan kepada kita waktu pertemuan waktu itu, walaupun katanya ada suatu ancaman, ada suatu teror, maupun suatu serangan, jangan sampai kalian setapak, selangkah, apalagi jengkal untuk kalian mundur katanya. Jadi Bang Reno, dari Bang Rey, seandainya nanti kalau memang perjalanan kita ke depan ini benar apa yang disampaikan Bang Rey itu benar, kira-kira menurut Bang Reno apakah siap Bang Reno untuk menghadapi perang, bahasanya tempur,
baik secara materi, tenaga, fisik, pemikiran. Ya, begini Cik. Ya, gimana? Kalau saya, Hmm, bagaimana ya? Demi membela kebenaran, ya, betul. saya walaupun harus kalah di medan perang, tidak jadi masalah. Betul. Yang penting saya sudah, kita harus benar-benar. Betul. Karena begini Mbak Reno ya. Kalau secara dalam bahasa kata-kata yang pernah dikutip, bahasa Senepan, bahasa Siloka, adanya disebut sapu, baik itu sapu lidi ya, artinya dari satu biji lidi. Ya. Ketika digabungkan sapu lidi itu jadilah sapu. Bahkan itu kata Bang Rey, kalau sudah menyatu bisa membunuh. Benar Cik. Iya. Jadi sahabat, karena selama ini Bang Rey berjuang memperjuangkan demi mengikuti apa alur jalan cerita yang mereka ingin, ketika mereka bahasanya meninggalkan tadinya perbuatan-perbuatan yang tidak baik, sehingga mereka memohon, bertemu, berikrar dari ucapan mereka, sehingga mau berkata yang dari katanya, dari lubuk hatinya bahwasanya minta jalan apapun bentuknya, mau sedikit banyaknya belajar lah. Jangankan Bang Rey, jangankan Bang Reno, apalagi Cik Raden, secara nyata kami sudah siap. Tapi dengan kenyataan yang selama ini kalian bisa lihat di beranda-beranda sahabat-sahabat kita, banyak sekali sahabat-sahabat Bang Rey sekarang sudah diperdaya. Iya. Nah, inilah mungkin salah satu PR besar yang harus Bang Rey, Cik Raden, Bang Reno hadapi dengan penuh hati-hati. Ya, kenapa sahabat saya katakan seperti itu? Disinilah yang namanya perjalanan. Disinilah yang namanya letak. Walaupun kami memberikan suatu bahasanya edukasi, tontonan, walaupun itu kalian dikala kalian santai melihat, menonton sambil mengopi, ya, ditemani sebuah segelas kopi, tapi yang pasti di situ bisa kalian ambil, bahkan kalian petik yang namanya bahasanya nilai positifnya. Kenapa saya katakan seperti itu? Karena kami memberikan tontonan. Mudah-mudahan sahabat ya, ada sedikit banyak yang bisa kalian petik. Hikmah di balik apa yang kami tayangkan, ada suatu pelajaran yang sangat berharga. Jadi bukan menganggap suatu tontonan, tapi mudah-mudahan ada suatu tuntunan yang menjadikan suatu pembelajaran buat kita, di mana di muka bumi ini yang namanya para pengkhianat, para musuh, para penjahat, para preman-preman yang kami hadapi ini. Luar biasa. Karena kenapa? Sulit yang namanya akan kita membentuk suatu yang namanya niat, bahasanya ketulusan, kesabaran, kesungguh-sungguhan, apalagi benar menanamkan keyakinan. Karena disinilah letak adanya kebenaran itu, adanya menyimpulkan yang namanya salah satu titik dalam satu tujuan. Kalau bukan dari dalam lubuk hatinya sendiri, tak mungkin semua itu akan terbuka, tak mungkin semuanya itu akan kejawab, tak mungkin semua itu akan dilakukan. Segala sesuatunya itu baik dan buruk untuk mengais rezeki maupun berurusan bersama manusia, itu tergantung daripada adanya ucap dan ilat menjadi satu. Maksudnya sahabat, saya perjelas. Kalau bahasa dari orang-orang dari timur, ilat kudu ngawiji karo ati. Kalau ilat nggak ngawiji sama ati, berarti akan cilaka. Bahasanya yang pernah kami hadapi sekarang ini. Banyak sekali preman-preman yang kami arahkan. Artinya mereka mau menanamkan tadi, meninggalkan perbuatan yang tidak bagus, menjadikan mereka akan mengikuti perjalanan yang lebih bagus. Disitulah, kalau memang berikrar dari hati nurani mereka tulus dan benar-benar sungguh-sungguh, ucapan dari lubuk hatinya pasti seperti Bang Reno Lampung,
ketika sejarah perjalanan dia, mungkin kalian sudah melihat, mendengar, menyimak, di mana Bang Reno badai pun, bahkan yang namanya ombak, gemuruh, batu, pedoman, supaya menjadi kenyataan. Sahabat, inilah suatu anugerah yang tak sangka tanpa diduga-duga. Kenapa saya katakan seperti itu? Sebelum kita menayangkan, ketika nanti mudah-mudahan saya sama Bang Reno tidak ada yang mengganggu, tapi ini harus saya jelaskan. Satu, di mana kekuatan secara batang tubuh kita itu yang namanya harus kita jaga stamina. Apabila stamina kita mau ekstra, mau kuat, berarti kita harus yang namanya melihara. Karena melihara itu susah. Kalau sudah kena misalnya penyakit, Allah alam bisawab. Sibuk. Betul, rumah sakit banyak. Dokter ada. Tapi belum tentu bisa menyembuhkan. Disinilah suatu promo yang di Lampung sampaikan, mungkin kalian sudah mendengar, menyimak. Di 2026 ini, selagi ada menggeming di alam Nusantara, kami membagikan yang namanya madu sakti, madu ruqyah, madu asli yang sudah didoakan. Inilah yang bisa menyembuhkan, bisa mengobati segala penyakit, encok, pegel, linu, asam urat, ya, sakit-sakit semua. Bagaimana caranya, Cik? Simple. Sekarang cukup kalian transfer 200.000 sudah mendapatkan 2 botol madu, bahkan 2 botol minyak. Nggak sembarangan sahabat minyak ini. Apabila kalian oleskan di baju, bisa 3 hari 7 malam nggak bakal hilang. Apabila kalian punya tujuan, cukup kalian oleskan di tangan, bahkan di sini kalian, di badan kalian, insya Allah siapapun yang kalian hadapkan, jangankan bos atasan, jin iprit kartubi pun nyingkir. Bagaimana caranya, Cik? Cukup transfer 200.000, kalian sudah mendapatkan yang namanya madu sakti dan minyak melati keraton ini. Ya, buruan. Nah, Cik Raden jelaskan sekali lagi, apabila kalian kesulitan menghubungi WA Cik Raden atau Bang Reno Lampung, boleh kalian pesan sama Bang Reno Lampung, cukup hubungi saja nomor WA-nya. Nanti kalian bisa mendapatkan informasi yang akurat. Transfernya langsung sama Bang Reno, cukup 200.000. Oke? Jelas? Paham? Ngerti? Kalau sudah ngerti, buruan selagi ada promo. Nanti kalau kita jual ini biasanya bisa Kembali lagi ya harganya. Ya, mudah-mudahan dengan adanya 2026 ini menjadikan yang terbaik, yang lebih baik. Bahkan kami, jangan sampai bahasanya Mumpung ada promo ini, iya, Cik, ya. betul. Bahkan ada suatu permasalahan semakin masalah. Iya. Tapi jelas namanya hidup, apalagi kita selagi hidup, tak mungkin tidak ada menemukan suatu permasalahan. Benar. Tapi yakin? Astagfirullahaladzim. Kebetulan Cik Raden. Apa? Assalamualaikum. Allahu Akbar. Astagfirullahaladzim. Dari mana? Prabu ini. Iya. Saya dikejar-kejar, ada yang ngejar-ngejar di belakang dari pos. Duduk dulu, santai dulu. Kenapa? Santai dulu, Prabu. Santai. Gimana? Duduk dulu. Iya, gimana Prabu? Dikejar-kejar saya. Tarik napas dulu. Tarik napas, santai. Copot di sini nanti, waduh. Iya. Ayo. Saya siap gali kuburan. Nah, oh iya, Cik, benar, Nggak Cik. apa-apa. Nggak apa-apa, Cik, ya. Nggak apa-apa. Ada karung yang besar aja. Ada. Bahkan kita buang ke laut pun bisa dimakan ikan hiu. Kenapa kalian siap gali kuburan itu? Saya nih masih hidup, Cik. Iya, Saya meminta bantuan dengan apa itu? kalian. Apa itu, Bang? Cerita game. Iya. Iya, cerita dulu apa Saya masalahnya. ingin tobat, Cik. Ingin tobat, Cik. Kau ini dari waktu ke waktu, hari-hari, setiap ada live selalu muncul, Iya. setiap ada tayangan baru selalu ada. Kau ini berarti jangan-jangan ada sesuatu. Iya memang betul, saya ini ada sesuatu. Iya, karena saya ingin mengikuti jejak kalian. Itu. Kalian harus paham, Cik. Iya. Reno. Tapi Iya. nggak mudah percaya kami ini, Prabu. Iya. Kalau masalah percaya dengan tidaknya itu kalian terserah. Yang penting saya ingin bertobat. Oke, saya bagaimana dikit ya. Karena Gimana? Karena bukannya apa, Cik? Biang kerok, biang kelabi, tukang ngasut, Iya. tipu-tipu muslihat. Dia ini orangnya. Siapa Bang Reno? Iya. Segala apa dihasut.
Yang bawa begini-begini. Dia ini semua biang keladinya ini. Saya nggak pernah ngasut orang. Iya. Ini mau tipu-tipu lagi, katanya mau tobat sih. Ya bang benar, saya pengen tobat. Iya. Percaya nggak sih kira-kira ini mau tobat ini? Jadi saya ini antara apa ya? Saya barusan tadi mengucap Pak Reno, di mana kata-kata mulut daripada ucapan manusia itu selalu manis. Benar. Seolah-olah dia mengatakan iya benar, tapi perilakunya tidak benar. Benar itu, Cik. Nah. Iya. Ya benar, saya memang benar. Banyak nggak perilaku saya. benarnya. Benar Hah? perilaku saya. Tukang ngasut. Iya. Hah? Ngasut apanya yang saya hasut? Siapa? Banyak yang Hah? kamu hasut-hasut. Kau ini. Tukang wasang-wasain harta, Bang Re. Hah? Ya kalau masalah harta segala macam itu memang punya saya. Punya saya dari mana, Cik? Apa kau ini? Ada punya Hah? saya katanya. Enggak, saya mau tanya Prabu. Iya, bertanya apa Ciraden? Kau Iya. celengap-celengap datang ke sini kayak ikan emas. Iya. Ya, saya dikejar-kejar, ada yang ngejar-kejar saya di belakang. Siapa? Nggak tahu itu, saya lagi jalan, jalan sini. Gerubak, gerubak. Saya lihat nggak ada orangnya. Jangan dikejar Iya. anjing gila. Iya, siapa tahu god kali teman kau, Prabu. Jangan mau makan anjing gila. Anjing gila dia udah jengkel sama dia Iya. ini. Apalagi kami. Apa kau masalah anjing gila kok bisa jengkel? Iya mungkin ngejar-ngejar Prabu ini. Saya nggak pernah berurusan dengan mereka. Enggak, Prabu. Hah? Iya. Sebenarnya kau itu benar ada mau disampaikan benar apa kata-kata mau tobat, mau sadar, apakah sebatas mau nyelidiki? Hei Raden, Iya, saya apa itu? mau bicara, benar-benar ingin bicara dengan kau, dengan Bang Reno juga ya. Sebenarnya Silakan. saya ini memang benar-benar ingin bertobat, ya. Tapi kalian tidak mau menobatkan saya. Ini yang saya bingung. Iya, ada apa dengan saya? Kok kalian tidak mau menobatkan saya? Bukan tidak mau, Cik ya. Coba. Terus biar bicara Iya, terus. biar terus. Ya, kalau memang kalian tidak mau menobatkan saya, ya itu terpaksa saya. Ya. Terpaksa. Apa itu? Apa ini? Dengan terpaksa, sangat terpaksa saya, ya. Apa itu? Akan menghancurkan kalian. Loh, Ngerti nggak kau? Hah? maksudnya apa Maksudnya dia ini? apa kau ini, Prabu? Ya habis kalian tidak mau menobatkan saya. Kenapa? Hah? Astagfirullahaladzim. Begini loh Prabu ya. Memang kami sudah dengar Bang Reno mendengarkan apa yang kau sampaikan itu sudah jelas. Ketika kau minta tobatkan, tapi secara hak mutlak untuk menerima tobat itu bukan kami, Prabu. Iya. Kau bertobat itu langsung kepada Allah, jangan sama kami. Justru itu dengan kalian. Saya pengen tobat dengan kalian. Alah, Hah? kami maaf nih ngomong, walau kau berbicara panjang lebar 4x4 sampai berbusa mulutmu, kami tidak percaya. Kenapa kau tidak percaya dengan saya? Ya karena Hah? kenapa? Selama ini selalu kau mengelabui. Jangankan kami Benar. sama Bang Reno. Benar, Cik. Saya tidak Bang Ria pernah aja kau mengelabui. kelabui, Iya. kau bohongi. Iya. Seolah pakai peci, pakai jubah, kau bermohon-mohon minta doa bagaimana saya mau tobat. Nyatanya kau belenyon lagi. Apa? Jangan-jangan kau sama dengan sebatu perguruan sama Bung Laga. Benar. Iya. Saya bukan saudaranya Bung Laga. Ya, jadi kalian jangan menyamakan ya. Hah? Prabu loh, bukan ya. Ya buktinya kamu tobat-tobat bener apa? Ya, memang tobat benar, jadi kalian saja tidak mengingatkannya. Jangan-jangan Tidak dia mengindahkannya. Hah? akan mencari titik kelemahan kita, Cik. Bisa jadi. Iya. Ngapain saya nyari titik kelemahan kalian? Pura-pura Iya. dia ini. Jadi nanti kita lengah. Betul. Saya tidak perlu mencari titik kelemahan kalian. Nah, lantas? Udah saya bilang saya sini mau tobat. Kalau tidak, ya, Apa? hati-hati kalian. Noh, Ya. Kenapa kau ngancam? jangan ngancam begitu. Ini ngancam, Kalau Prabu. tidak hati-hati kalian. Iya. Kalau ini udah ngancam Sudah ini. ngancam kau masuk. Kau ini beres. apa maksud kau Kalau kata-kata tobat seperti itu? jangan ngancam. Iya. Ya justru saya pengen tobat, tapi kalian tidak menanggapinya. Jadi hati-hati kalian kalau sampai saya tidak dikasih. Hah? Begini loh Prabu. Biar kau jangan salah arti untuk apa yang kami sampaikan ini menilai
baik secara pemahaman, baik dalam penggalian secara logika, maupun kau cenah dalam-dalam. Kata-kata taubat itu kita kembali, Prabu. Berarti kalau memang dirimu akan kembali, tadinya kau hidup di dunia hitam, akan kembali ke dunia putih. Ya betul, saya ingin kembali ke jalan yang benar. Cek. Tapi kau ngancam tadi itu, apa maksudnya? Siapa yang ngancam? Tadi, Hah? sadar nggak? Itu pun jikalau kalian tidak menerima taubat saya, hati-hati kalian. Nah, sahabat-sahabat bisa menyimak ya, dengan apa yang disampaikan atas silat lidah Prabu, si Raden mungkin secara pribadi ya, dengan batin yang kuat ya, mungkin Bang Reno juga nanti akan saya tanya, kalau memang benar niatnya tulus, niatnya benar, tak mungkin ada di balik kesemuanya itu embel-embel. Nah, dia mengatakan kalau tidak bisa menobatkan saya, dia mau ngancam. Malah mengancam deh, Cik. Iya. Iya. Jadi kata-kata yang disampaikan yang terdengar mungkin sahabat-sahabat ini Cik Raden lab ya. Karena sudah saya katakan, saya lab ini mudah-mudahan tadi nggak terganggu. Nah, muncullah dia ngos-ngosan kayak ikan emas itu napasnya. Celengap-celengap. Saya tadi bersyukur-syukur dia udah siap dead lah ya bahasanya. Iya. Biar puas kami juga. Kurang ajar kau. Dia siap apa kau? Hah? Ya kenapa? Kau yang siap dead. Hah? Iya. Udah Jadi kami kalau siapkan itu. dia siap dead nanti, kita baru bisa bacakan doa. Iya. Kita mohon Oh, ampunkan. berarti kalian takut dengan saya. Bukan masalah takut, Prabu. Ya. Jadi ancaman kau tadi, saya masih ada pertanyaan besar. Saya tidak pernah mengancam si Raden, cuman saya bilang hati-hati kalian. Itu saja. Saya nggak ngancam. Nggak Hah? bisa bener kau. Iya. Jadi licin ya. Licinnya belut. Tahu nggak belut kalian? Licin itu belut. Yang kayak ular itu licin. Lebih licin, licik Prabu. Jadi saya waspada ini, hati-hati. Nggak mau yang namanya cepet, namanya terpengaruh ya. Dari ucapannya, bahasanya mau tobat. Memang dia nemuin Bang Reno Lampung. Mungkin nemuin Bang Reno, mungkin pernah nggak dia mengatakan tertobat? Belum deh. Belum pernah. Bang ini. Pernah, iya. Coba Bang Reno dikasih arahan dulu. Kalau memang dia bisa, kita kasih pandangan, ya alhamdulillah. Kalau dia mendengar, ya syukur. Kalau nggak bisa dibina, ya kita binasakan lah. Mungkin Kurang ajar kau. Binasakan siapa yang binasakan? apalagi sekarang, Cik, banyak yang menyaksikan ya. Iya. Biar langsung aja deh kita buktikan. Iya. Coba tanya Udah, baik-baik. Prabu, Nah. saya akan pertanyakan pada Prabu. Ya cepat Tidak. bertanya. Tidak perlu Ya sabar, minta. Prabu. Sabar. Orang lagi Apa yang akan menyampaikan. bertanyakan? Hah? Bagaimana mau percaya Iya, subscriber begini ini, Cik? ya. Kita sabar aja. Kita coba sabar. Iya. Lebih baik kau sadar, Prabu. Hmm. Nunggu dunia ini nggak lama, singkat. Siapa bilang? Singkat. Nah, kok siapa bilang? Hah? Apa tidak tahu, Prabu? Tidak. Apa yang mau kau bicarakan? Hah? Umur orang itu, Prabu ya, nggak lebih jauh dari 70-80 itu sudah hebat. Jadi kau selagi masih ada tersisa umur, kau manfaatkan, bertobatlah. Ya saya sudah ingin bertobat, tapi kalian mana? Kalau kamu memang mau bertobat, nggak mungkin caranya begini. Pengen tobat tapi mengancam. Karena kalian tidak menobatkan saya, maka saya bilang hati-hati. Nah. Ngerti nggak? Ya itu Hah? sudah satu ancaman. Saya tidak mengancam, setan kau. Hah? Astagfirullahaladzim. Hah? Kenapa? Hei, Prabu, semakin begini, Den? kau ini Masya Allah. bolehlah kau nih. Kalau masalah istilahnya nyolot kau bahasa kau seperti itu. Sampai getar ini. Iya, Masya saya tadinya ingin dingin, akhirnya dia panas Iya. sebenarnya seperti itu. Daripada nih kaki saya naik ke kepala kalian. Hah? Rasulullah. Lebih baik tobatkan saya sekarang. Prabu, banyak yang melihat ini, apa nggak malu? Iya. Saya tidak malu siapapun yang lihat saya. Hah? Astagfirullah. Setan semua tuh. Persetan dengan mereka. Ngerti nggak? Astagfirullahaladzim. Inilah sahabat-sahabat ya, seperti inilah Prabu. Iya. Banyak sekali teori-teori yang digunakannya. Tipu-tipu muslihat, mengaku tobat tapi akhirnya mengancam. Saya berdarahkan nanti kau. Hah? Hah? Masya Allah. Mulutmu itu pecah nanti. Hah?
Bukannya semakin sadar malah semakin membrutal, Prabu. Tidak perlu dengan cara kekerasan selalu. Buat apa yang seperti itu? Saya sudah datang ke sini minta bantuan kalian. Ya nggak begitu caranya, Prabu. Kan Bagaimana? Hah? Astagfirullahaladzim. Sampai getar ini kursi. Saya ini begini, Prabu ya. Ya, begitu Memancing kalau ngegas amarah saya ini. juga bisa. Memancing Ngerti nggak? amarah ini. Iya. Iya, Jadi, memancing amarah ini. Tan kalian. Hah? Dengan apa yang kau sampaikan itu, kalau memang kau mau bahasanya kata-kata taubat, ya tingkah lakumu, pembicaraanmu, ya dijaga. Tapi kalau cara-caramu seperti anjing gila, kami pun lebih dari macan. Iya. Saya bukan anjing. Astagfirullah. Setan kau. Bicara kau macam-macam kau. Hah? Jadi sulit sahabat ya, mungkin kalian sudah menyimak apapun yang saya katakan tadi. Jangankan sebiji sawi, segede kutu kutil aja kami nggak percaya apa yang disampaikan oleh Prabu. Bahasanya dia mengatakan tobat. Tidak mungkin Tidak. semudah itu percaya. Iya, Bang Re levelnya wali YouTube, ngelihat daripada mukanya kayak curut begini, nggak bakal percaya, apalagi kami. Begitu. Kalau manusia itu sahabat akan menanamkan suatu itikad yang benar-benar dia tanamkan, dia niatkan, itu niat dulu dari hati, ya. Kalau hatinya benar tulus, hatinya pengen merubah, baik tingkah lakunya, ucapannya, Iya, terus? bisa membuktikan di hadapan baik dengan kami maupun dengan keluarga, mungkin bisa kami mengatakan, menganggap dia itu, wah iya, Prabu selama ini tobat, sudah membuktikan perjalanannya kehidupannya lebih bagus. Tapi di sini sahabat, yang menjadi tanda tanya besar, kalau tidak menerima taubat saya, hati-hati katanya. Jadi apa maksudnya kalimat itu? Benar ya. Kalian masih bertanya-tanya. Hati-hati bertanya-tanya. Ya hati-hati. Kenapa kalian bertanya-tanya pun sama-sama gitu? Hah? Berarti kalau hati-hati ada apa ini? Iya. Reno, coba diomongin lagi. Kalau bisa-bisa diomongin, dibina, kau bina. Kalau nggak bisa dibina, ya dibinasakan. Iya. Kurang ajar kau si Raden. Begini Prabu, Iya. mungkin saya kasih, saya mengingatkan satu kali lagi kepada Prabu. Jadi Prabu kalau memang benar-benar mau tobat dengan kepala dingin, santai, benar-benar tunjukkan pada kami dan pada para subscriber Ya, terus? bahwa benar-benar Prabu itu benar-benar ingin jadi orang-orang berusaha jadi orang yang baik. Betul. Saya sudah ingin jadi orang baik. Dan kepala saya kepala dingin. Tidak panas. Coba kau. Kau raba. Dingin kepala saya. Sebenarnya tidak perlu diraba. Iya. Ya setidaknya itu sudah menangkap di otaknya Prabu lah. Iya. Kalau memang benar-benar mau tobat La ilaha illallah. Tak Prabu kau. Sabar dulu Pak Reno. Iya. Jadi kita menghadapi seperti ini kadang-kadang apa ya? Daripada kaki saya melayang muka kalian. Hah? Kita ini sebenarnya sama aja menghadapi iblis belum matang ini. Bukan lagi. Jadi karena dia selama ini kan mungkin ya, Iya. saya memang ada curiganya sama dia. Dia waktu itu pernah seolah-olah mencari Reno. Alasannya mau ngikutin jejak Reno. Karena Reno siapa? Itu Raimondo. Iya, Raimondo. Ketika Raimondo sudah berapa bulan ini sudah tidak ada lagi di Padepokan Banggai Lampung. Dia seolah-olah mau nyusup, mau tinggal di tempat Banggai Lampung. Kan lucu. Iya. Karena saya tahu Prabu ini kan dari dulu, kata dia, saya pernah dengar itu, belum puas kalau Banggai itu belum tumbang katanya. Benar nggak Prabu? Tidak. Wah, kau ngelak. Saya tidak pernah bicara begitu. Hah? Ngelak. Kau seolah-olah udah benar-benar ucapan kau udah benar. Betul saya bicara, cuman saya musnahkan. Bukan numbangkan, setan kau. Hah? Belut ini. Saya musnahkan kalian. Ngerti nggak? Astagfirullah.
Jadi lebih baik kau cerita sajalah. Hmm. Apa kata-kata hati itu? Kau ini. Iya. Sudah dari tadi aku bicara. Apa kata hati saya? Hmm. Hah? Kata hati saya, jikalau ya, saya tidak bisa ditobatkan di sini, ya hati-hati kalian. Itu saja. Hati-hati kalian. Ada apa ini di balik udang ya, di balik batu ini? Turun ke kaki kau, Iya. Prabu. Yang sopan. Kenapa? Astagfirullahaladzim. Waduh, benar-benar. Benar-benar Prabu. Ngapain saya turunkan? Hah? Bang Reno, Hmm. saya bukan apa-apa. Kalau memang Bang Reno masih bisa ajak bicara baik-baik, ajak bicara baik. Lihat. Memang ya tujuan kita memang mau baik, Ici ya. Betul. Iya, dengan cerita, dengan kepala dingin. Begini Prabu, saya ingatkan lagi. Apa? Sadarlah, Saya sadar. semumpung masih ada umur. Saya ada umur. Sisa umurmu itu bagi. Bagi kemana sama kamu? Pak, sorry. Bertobatlah. Kamu Bagi umur simak dengan dulu. kau. Hei, setan kau. Hah? Kamu simak dulu. Umur Prabu. saya minta kau, ha? Astagfirullahaladzim. Masya Allah. Memang susah benar nih, Iya. Cik, dinasihatin. Apa siapin karung aja nih, Cik? Saya tadi kita udah menduga. Hmm. Kira saya dia celengap-celengap kayak ikan emas itu memang udah mudet. Nah, itu Jadi saya memang udah siap yang namanya galian tanah, lobang. Kalau memang lobang itu nggak muat, iya. mau saya karungin buang ke laut. Benar. Iya, kalau lubang itu pasti muat buat kau, Ciraden. Karena kau sendiri yang menggalinya. Hah? Karena bukannya apa sih, Cik? Hah? Bikin geram terus. Iya, Setiap hari, setiap malam, setiap ini bikin onar. betul. Dikit-dikit Prabu. Lubang itu siap buat kalian Dikit-dikit berdua. Prabu. Hah? Karena besar itu lubang. Ya. Iya, sebenarnya sahabat saya ini dari tadi udah geram ya, pengen ngehajar ya. Tapi saya ini mencoba untuk menahan aja. Karena saya ini, sudah saya katakan, ketika tadi saya sambungkan selah dari kata-kata saya tadi, saya di sama Bang Reno sedikit banyaknya mau memberikan suatu penyambung lidah daripada Bang Lampung, bahwasanya kami ada suatu produk yang Bang Ri ciptakan, di mana madu itu keasliannya, keampuhannya, tapi nggak tahu ngunyuk berkunyuk mungkin ya, nongol lah si kunyuk ini, saya nggak tahu. Siapa yang kunyuk? Hah? Ketika kami Kurang bicara ajar kau. baik-baik, dia seolah-olah nyolot semuanya itu kekuasaan, bahkan ngancam-ngancam. Kata hati-hati itu kan waspada, sahabat. Jadi kami ini, maaf ngomong, selama ini sudah waspada, makanya kami nggak nerima tobat dia. Kenapa? Tobat dia ini bukan sebenarnya. Itu makanya kami waspada. Gimana Bang Reno? Ya, gimana ya? Kalau sudah diingatkan, masih saja dia keras. Ya mau diapakan, Cik? Ibaratnya. Cuma kita kan hanya sabar. Ya mungkin sabar itu ada batasnya. Iya. Mungkin selalu sabar ya geram juga melihatnya kan. Iya. Apa yang sabar? Karena Siapa yang sabar? Justru Prabu yang sabar, ngerti nggak? Menunggu kalian untuk menobatkan saya. untuk menobatkan Prabu. Iya. Prabu, oke. Kau kami ajari, kau kami arahkan, kau kami bentuk, kau kami didik dengan segala sesuatu apa yang kami niatkan untuk langkah kebaikan. Tapi perilakumu nggak baik. Baik. Iya, itu di bibirmu kau sampaikan seperti itu. Perilakuku baik. Kenapa? Hah? Nanti Prabu, kau mengatakan seperti itu di hadapan kami tobat, di belakang kau nusuk dari belakang. Benar nggak? Siapa yang nusuk dari belakang? Apakah kalian pernah saya tusuk dari belakang? Hah? Sudahlah Prabu. Setan kalian berdua ini. Hah? Memang selama ini apa yang kau ucapkan selama ini, omongan dari segi tingkah lakumu, seolah-olah kau ini tidak ada tanding. Memang tidak ada tandingnya saya. Paling hebat. Memang saya kuat. Paling hebat. Paling hebat saya. Paling jago. Iya. Semua kekuasaan ilmu udah ada di kamu semua. Seluruh Nusantara ini saya kuasai. Tapi Cik, kalau yang lain memang takut semua pada dia nih, Cik. Itu ya. Iya, yang pada takut. Kalau ngeliat Prabu nih lari memang. Warga-warga itu. Nggak tahu lari itu kenapa. Jadi dengan kesombongan dia seolah-olah merasa seperti itu, bangga
Bangga saya, kenapa? Coba. Itu Bagaimana? kau. Hah? Kenapa kau main sihir? Siapa main sihir? Saya dari tadi sudah katakan saya mau dingin-dingin ini. Dingin-dingin apaan kau? Ini rupanya hawanya akan mana sini seolah-olah dia ini apa ya? Nggak ada yang menandingi. Sudah saya katakan sahabat, nggak ada. Jangan sampai ya kalian sahabat-sahabat saya ingatkan. Walaupun kalian berduit atau punya usaha atau punya pangkat, punya kedudukan, bahkan punya kelebihan lah yang diberikan oleh Allah itu ya. Entah dari segi pengetahuan, keilmuan, entah dalam segi apa aja. Saya minta jangan sombong. Ini salah satu sombong orang di alam dunia. Lebih baik kita cekek aja sedikit. Itu katanya merasa hebat. Nggak mah kau dari tadi Prabu. Kurang ajar kau si Raden. Hah? Saya sudah katakan, Bareno, kalau memang manusia itu mau dibina, itu alhamdulillah berarti Iya. kita mendapatkan suatu ibaratnya ketika ke depan menjadi ingatan, Benar. menjadi cambuk. Tapi kalau memang nggak bisa dibina, ya dibinasakan lah. Iya, dibinasakan. Iya. Apa namanya binasakan tuh? Nah, kasih tahu Bareno. Mulutnya udah kayak mulut toa, Hmm. Apa mulut toa? mulut ember. Ember yang bagaimana namanya ember? Peng 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 itu besar sekali. Hah? Ember kok peng 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 peng. Hah? Itu mulut kau. HP untung nggak pecah Huh? dengan suara Biarkan HP pecah juga. Emang kenapa? Hah? Emang urusan saya? Hah? Kau ini terlalu mengeyel, mengengkel. Inilah Prabu ini orang. Ya itu urusan saya. Ngajar kau Prabu. Bagus Bareno. Kau Kau dari tadi merengkel kenapa terus kau Prabu. ngomong ini ke saya? Hah? Hah? Bagus Kau Bareno. seolah-olah merasa hebat, Prabu. Betul. Emang hebat saya. Merasa gagah, Gagah saya. merasa kuat, Iya. kuat segalanya. Iya. Masya Allah. Lebih baik kau sadar Prabu. Iya. Nanti kalau kau tahu besok lusa dead, bagaimana? Apa dat itu? Saya tidak mengerti. Nggak ngerti deh. Hah? Raden. Kasih pelajaran. Iya. Gini caranya. Ini nih dead nih. Ini dead nih, dead. Kamu ya. Itu dead. Kau beraninya kau Hah? sama orang yang sudah tidak berdaya kau. Namanya dead, Prabu. Itu masih Hah? apa anginnya saja. Anginnya saja itu. Iya, belum ke deadnya itu. Belum. Kalau dotnya putus, berarti merinya. Apa yang putus? Merinya, jantungnya putus. Jantungmu? Lebih baik kau, lebih baik ya itulah tadi ya, Ci ya. Mumpung ada kesempatan ya, jangan disia-siakan. Oh, jadi mumpung ada kesempatan untuk mengeksekusi kalian. Astagfirullahaladzim. Oke, saya eksekusi. Prabu semakin bicara semakin ngawur. Kenapa seperti itu? Saya tidak kenapa-napa. La Saya ilaha. sehat. Dia ini sahabat-sahabat memang merengkel sekali dia. Iya. Iya, inilah orang yang ngeyel, susah diajak bicaranya. Selalu, wah susah pokoknya nggak bisa disebutkan. Kenapa kau lihat saya? Bisa dibilang mamangnya blis dia nih. Ada. Jadi sahabat ya, mungkin kalian lihatlah. Sebenarnya saya nggak mau melakukan ini ya, tapi bukan lagi bosan sahabat ya. Kalau kata orang itu udah orang Kenapa itu perutmu? Udah mulai. mual lah ya. Mual. Tadi nggak mau melakukan sesuatu akhirnya gimana ya? Dengan pola tingkah laku yang Prabu. Gak usah banyak bicara kau, Cek. Astagfirullahaladzim. Gini dari tadi ngegas terus. Ci. Tindak segala macam kau. Mau diapakan Hah? Ci? Kira-kira ini? Ini tangannya sesengkuen satu. Ya, memang harus dibeginikan aja. Ci. Kenapa? Hentikan, Cek. Hah? Inilah orang yang gagah katanya. Katanya gagah kau. Katanya Katanya hebat. hebat. Ampun, Cek. Ampun. Sering menakut-nakuti warga. Jangan kau, Cek. Ampun, Warga kau. pada ketakutan. Hah? Emang mamangnya please. Kamu ini. Prabu. Astagfirullahaladzim. Ya Allah, saya sebenarnya Allah. gimana sahabat ya, dengan perilaku orang-orang yang namanya berhadapan sama kami ini, memang selama ini kalian lihatlah ya,
jangankan seorang Prabu, siapapun selalu berhadapan kami itu menghina, mencaci, mengecilkan, ya kami pun terima. Ya Iya. memang apa yang kalian Benar. punya? Hah? Tetap kami menanamkan kesabaran, Cik ya. Karena kenapa? Prinsipnya begini sahabat, walaupun kita bukan manusia sempurna, setidaknya ada suatu kisah sejarah yang harus kita kutip. Para wali dulu menangislah dikala dipuji. Artinya, tak ada yang perlu kita dibanggakan kepada diri kita sendiri. Apa patutnya kita harus dipuji? Nggak ada. Yang harus dipuji itu hanya Allah. Ya. Benar. Ketawalah kalian dikala dicaci. Jadi, bukan berarti kita emosi. Kenapa? Itulah suatu cerminan yang perlu kita terapkan, Suatu cerminan. di mana nggak ada yang kita banggakan kepada diri kita. Tapi seorang Prabu merasa Kau hebat, dengarkan, Prabu. Kau merasa simak. jago, merasa kuat, merasa segala-galanya. Cukup begini saja palanya. Ampun sih, ampun sih, Kalau nggak sakit. rontokan aja gigi. Cek, ampun sih, cek, ampun sih. Iya. Aduh. Kau ngomong bisa ampun sekarang. Kita sudah bicara apa adanya, secara real. Ini lab sahabat ya. Saya sering kali mengatakan, karena kenapa? Itulah kehidupan demi kehidupan. Makanya sahabat-sahabat, perbanyaklah kalian yang namanya bersalawat. Artinya mengingatkan diri kalian sendiri. Disitulah salah satu cerminan kalian kembali kepada kolbu kalian, membuka pintu hati kalian, terus menanamkan jiwa dan raga kalian itu mengenal dengan kekuatan yang Allah berikan dan patut kalian syukuri. Jangan seperti Prabu nih. Hentikan sih, Apa kau? hentikan. Tadi kau ngancam-ngancam apa maksudnya? Setan kau saya, hentikan. Ini ancaman udah Iya, nggak beres. ancaman tadi apa maksudnya? Kau ngatakan nggak mau nerima tobat. Kau bicara yang sesungguhnya, Prabu. Kalau kau Ancam apa itu? tidak menerima aku tobat, aku nanti akan membawakan sahabatku di sini nanti kau. Hah? Oh, itu rupanya. begitu. Kau ingin tahu, Rupanya itu. Berarti Aku tidak pernah tahu kan sahabatku yang mana kau tidak tahu. Ngerti nggak kau? Iya, Hah? iya. boleh. Rupanya itu yang kau agung-agungkan, kau banggakan Iya. seolah-olah kau punya kekuatan besar. Iya. Oke, saya memang kalah dengan kalian, tapi nanti sahabatku. Wah, Wajarlah dia datang nih berpura-pura. Oh, Cik. kalian. Jadi wajarlah kita apa yang ada suatu dorongan kalau kita tidak mempercayai kata-kata dia. Jadi kau itu maksud dan tujuan kau. Ya, Oh, Bageno, coba kasih peringatan dulu kalau memang masih bisa diajak bicara baik-baik. Jadi, Prabu, di belakang dalang semua ini tidak kau kasih tahu. kenapa saya mau ngasih tahu? Oh, berarti, Kalian pun nanti akan tahu sendiri. berarti kau mengancam tadi. Itu tujuannya. Ngancam kapan saya ngancam? Saya nggak pernah mengancam. Oh, tidak merasa Cuma mengancam. hati-hati saya bilang. Saya nggak ngancam kalian, ngerti nggak? Hati-hati itu ya Hah? termasuk mengancam. Hati-hati itu memberitahu, memberi peringatan terhadap kalian. Dari mana? Ngerti nggak? Hati-hati. Seolah-olah itu sudah mengancam itu. Tidak, saya tidak mengancam. Saya cuma ngasih tahu hati-hati. Hati-hati. Iya. Di balik hati-hati itu apa itu? Iya, hati-hati. Ujung-ujungnya hati-hati itu. Supaya kalian jangan terjerumus. Tidak mungkin seperti itu. Kau bohong. Mampus kau. Bohong kau Prabu. Jangan kau membesarkan kulit jigong. Banyak Saya kan tidak dia punya ini. jigong. Jadi bohong. Bohong dia ini, Cik. Iya. Jangan kau berkata bohong antara hatimu tidak berkata lain. Lihat. Jangan kau ketawa-ketawa, Prabu. Kenapa kalau saya ketawa? Hah? Sudah saya katakan, kalau memang kau memang tulus, niat kau benar, itu antara ucapanmu dan hatimu itu pasti beda. Iya. Tapi kalau kau memang tujuan bagus, pasti apa yang kau kehendaki dari hati, pasti kau keluarkan dari mulut. Itu sama. Ya iya, memang benar. Apa yang Beda. kehendaki saya keluar dengan mulut.
Ngerti nggak kau? Beda Prabu. Karena jangankan kami ya sebagai bahasanya oleh orang-orang yang bodoh seperti ini ya. Mungkin sahabat pun bisa menilai kebenaran apa yang diucapkan itu benar, kata-kata dia dari lubuk hatinya pengen tobat. Saya yakin sahabat-sahabat pun nggak percaya. Benar. Kenapa? Karena Sekarang begini, ucapan kau banyak bicara kalian. Kalau memang kalian tidak mau ini, saya akan pergi. Dan besok saya akan kembali lagi. Saya bawa sahabat saya. oh. Ngerti nggak kau? Itu tujuan dia. Jadi kalau kau bawa sahabat kau, mau apa lagi? Bisa hancur kalian. Oh, Jangan bisa. kalian. Ray pun bisa hancur. Oh, begitu. Ya. Kau mengancam. Saya tidak mengancam, saya bilang hati-hati. Ini kau. Memang nggak ada henti-hentinya. Hah? Ini kamu kau? Hah? Mau kau? Kalau nggak pergi kau, aku habis kau di sini. Oh, dari tadi kau. Hati-hati kalian. Iya. Ajar benar memang. Iya, sini kau. Dari Tunggu kalian. Iya, tunggu. tadi mengancam Dari terus kau. tadi kau nih. Nggak Astagfirullahaladzim. ada. Wah, Ya Allah. kita sudah banyak sabar sih. Iya. Ya, banyak ngelus dada aja sahabat ya. Sebenarnya Allah. hal-hal seperti ini, insiden seperti ini nggak perlu kami lakukan. Karena kenapa? Karena memang kami banyak harus belajar mawas diri. Iya. Di sini harus melatih diri, bahkan kami untuk bersabar diri, supaya kami bisa mengenal jati diri. Karena kenapa? Segala sesuatu itu dengan segala kekuatan-kekuatan yang Allah titipkan, bukan semata-mata harus kita akui, tapi itulah suatu amanah yang perlu kita pahami, pelajari dengan proses demi proses. Justru itu sahabat, mungkin kalian sudah tahu apabila kalian mau pesan madu sakti ini, silahkan selagi ada promo cukup 200.000 kalian sudah mendapatkan yang namanya 2 botol madu dan 2 botol minyak melati kraton. Apabila menghubungi WA Ciraden susah, bisa hubungi WA Bang Reno, bisa pesan sama Bang Reno, bahkan bisa pesan sama Bang Lampung langsung ya. Bahkan di sini Ciraden, apabila kalian ada suatu permasalahan, entah itu dalam usaha, entah itu urusan dalam rumah tangga, entah itu urusan ke atas pekerjaan apapun ya, secara lahir maupun batin, amanah ini saya emban, mudah-mudahan dengan pengobatan dari jarak jauh maupun pertolongan lantaran syarat syariat yang dari baik penyakit secara medis maupun non medis, insya Allah dengan lapang dada Ciraden siap untuk membantu menolong dengan pengobatan jarak jauh. Sehubungan biang kerok tadi sudah nggak ada. Live streaming ini kami waktunya pada Isya mau sholat, kita tutup dulu. Kita ini. Wassalamualaikum Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.